Ya kalau ke pantai selatan itu identik dengan Nyiro Kidul pasti lah ya. Kenapa identik dengan istana yang begitu megah? Apakah ada hubungannya dengan di hadis bahwa istananya Ratu Bilqis itu di tengah samudra, di tengah laut? Ratu Bilqis? Apa ya? Aku belum pernah dengar sih kalau istananya Bilqis itu ada di tengah samudra. Yang aku tahu sih istananya Bilqis atau Ratu Saba itu ya di negeri Saba. Yang jelas di daratan sih kalau di Quran itu ya. Apa mungkin ada hubungannya dengan itu ya, bahwa Ratu Bilqis itu punya istana, kemudian digambarkan bahwa di samudra selatan sana ada istana juga. Barangkali yang mungkin kisah kayak gitu saya belum pernah dapati ya dari dalil-dalil yang sahih dari Quran atau dari hadis Nabi. Barangkali memang itu ada di beberapa kitab-kitab tafsir, cuma saya memang belum menemukan, Mas. Kalaupun ada, itu Israiliyat, Mas. Tapi antum baca dari mana? Enggak dibaca terbersit pertanyaan itu. Bilqis ya. Kalau yang aku tahu sih, yang diutus ke samudra itu ya Ifrit. Ifrit ya? Di zaman Nabi Sulaiman. Cuma memang menariknya, ini riwayat memang nggak disampaikan oleh Nabi SAW secara langsung. Cuma ada beberapa riwayat Israiliyat yang suatu ketika itu Nabi Sulaiman diilhami Allah untuk pergi ke laut. Katanya di situ nanti kamu akan melihat sesuatu yang sangat berharga yang menjadi pelajaran hidup. Nah akhirnya karena ketika beliau pergi ke laut yang dimaksud, beliau kan cuma bisa di pantai ya. Akhirnya ngutus tentaranya dari kalangan Ifrit. Ifrit, coba kamu nyelam, ngelihat di situ ada apa. Ternyata Ifrit ketika nyelam dia nggak mendapati apapun di dasar laut, sampai dia nyelam sedalam-dalamnya dia nggak dapat, sampai dia ibaratnya metungul lagi gitu. Dia kembali lagi, Rajaku Sulaiman, aku nggak mendapati apapun. Tapi Nabi Sulaiman tetap yakin bahwa wahyu dari Allah nggak mungkin salah. Akhirnya beliau memanggil, ini yang paling terkenal, Asif bin Barkhia, orang kepercayaannya Nabi Sulaiman. Dia kan salah satu kekasih Allah ya. Kemudian dia disuruh berdoa sama Allah untuk menampakkan sesuatu dari yang diwahyukan Allah kepada Nabi Sulaiman. Baru setelah itu muncul sebuah kubah yang di dalamnya itu ada seorang pemuda yang dia itu hidup 2000 tahun sebelum Nabi Sulaiman itu hidup.